Dalam video ini akan kita kasih panduan bagaimana cara memilih joran anti jong yang 99% terbukti. Jadi jangan di skip biar tidak salah lagi dan tidak salah mengerti. Oke, check it out. Joran adalah salah satu instrumen yang penting dalam hal memancing. Joran ini biasanya disesuaikan dengan target, ikan target atau besar ikan target. Misalkan di laut ada trolling, ada popping dan lain-lain. Nah, untuk di sungai ada lagi, ada di air deras, ada di danau, ada tegek, ada joran yang pendek begini, ada yang pakai reel, ada yang di kolam ikan tongro misalkan, galatama misalkan, disesuaikan dengan ikan target. Oke, jadi jangan salah pilih memilih joran supaya tidak salah dan tidak jong hasilnya. Oke, yang kita akan bahas untuk video kali ini khususnya adalah dengan target ikan nila. Ikan nila ini di Jawa Barat khususnya, di Bandung khususnya ini sedang lagi tren-trennya. Nah, di Jawa Barat ini ada beberapa jenis teknik. Ada emplut, lentud, timbang, silem, tegek juga ada. Nah, untuk target ikan nila khususnya ya, ikan nila. Jadi yang kita bahas khusus untuk ikan nila. Terutama lagi karena saya sering menggunakan joran timbang, jadi kita akan membahas bagaimana cara memilih joran timbang yang tentunya anti jong juga, dan mungkin nanti kita bahas yang lentut, emplut dan lain-lain di bagian akhir video ini. Oke, jangan kemana-mana. Seperti tadi yang kita utarakan sebelumnya, bahwa memilih joran itu harus sesuai dengan ikan target. Nah, ikan target ini kita akan membahas ikan nila. Nah, ketika kita membahas ikan nila, memilih joran itu hubungannya adalah dengan kebiasaan atau karakter ikan makan. Ikan makan. Nah, itulah cara kita memilih joran. Jadi ketika kita tahu cara karakter ikan makannya, cara makannya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, maka memperbesar peluang kita untuk mendapatkan ikan. Oke? Nah, jadi kemungkinan besar kita akan mendapatkan ikan target dengan tahu bagaimana cara ikan makannya. Oke? Jadi sebelumnya saya ingin teman-teman saksikan video berikut ini, yaitu ikan makan lumut ya, karena ikan nila ini makanan utamanya lumut, dan pemancing biasanya bawa umpan utamanya umpan lumut. Ada umpan cacing juga, umpan racikan dan umpan yang lainnya, tapi yang utamanya lumut. Nah, ketika joran ini cocok untuk umpan lumut, maka dengan umpan lain, umpan cacing, umpan racikan itu sudah tidak dipermasalahkan lagi, karena umpan lumut itu paling unik. Jadi ketika dimakan ikan itu berbeda dari umpan yang lainnya. Jadi ketika joran ini udah cocok dengan umpan lumut, dengan umpan lain sudah tidak perlu dipersoalkan lagi, berarti lebih jos lagi. Oke, kita saksikan dulu ikan nila makan lumut seperti apa. Oke, karakternya.
Dalam video barusan teman-teman tahu gimana ikan nila makan lumut ya. Nah, coba kita perhatikan lagi dan kita perlihatkan bagian terpenting hubungan ikan makan lumut dengan joran ini, hubungannya apa dan seperti apa supaya jorannya ini anti jong. Oke, perhatikan sekali lagi. Oke. Dengan menyaksikan video tadi dan poin yang mungkin saya tandai tadi video di situ, nah sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih joran. Nah, utamanya saya akan utamakan joran timbang dulu ya, joran timbang. Akan saya jelaskan joran timbang. Sementara saya akan abaikan dulu, saya mohon maaf kepada rekan-rekan yang pintar tahu rumus-rumus tentang matematika, tentang daya ungkit, titik tumpu, daya ungkit, dan pengungkit ini ada rumusnya, akan saya abaikan dulu. Saya akan menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti semua pemancing, biar gampang menyampaikannya, karena kalau rumus-rumus saya sendiri pusing nulis-nulisnya, makanya saya akan sampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Oke? Ini penjelasannya. Memilih joran timbang dengan menyaksikan video yang tadi, perbandingan video yang tadi, saya akan umpamakan seperti ini. Saya umpamakan ya. Ketika joran ini beratnya 100 gram, berarti titik tumpu di sini ke sini 50 gram, ke sini 50 gram. Oke? Ke sini 50 gram, ke sini 50 gram. Itu kalau 100 gram. Kalau joran ini 50 gram, berarti ke sini 25 gram, ke sini 25 gram. Oke, mengerti? Nah, misalkan ini 30 gram, joran ini 30 gram, berarti ke sini 15 gram, ke sini 15 gram. Karena imbang di sini titiknya dengan panjang yang berbeda tapi beratnya sama. Nah, disitulah titik utamanya. Oke. Nah, ketika yang tadi video ikan makan lumut itu yang ditandain, itu senar utama yang kejoran, ketika ikan makan dia goyang nggak di sini. Nah, ini hubungannya dengan joran di atasnya, ujung joran sini. Makin ringan, maka lumutnya akan makin mudah dibawa sama ikan, mudah dimakan sama ikan. Makin ringan, makin berat dia tidak akan bergerak ininya. Kalau berat, cuman goyang-goyang dikit aja. Jadi
ketika kita menyangka itu hanya disentuh ikan saja, padahal ikan sudah makan. Nah, ketika dia ringan hanya 10 gram, 20 gram, itu kemungkinan besarnya dia akan goyangnya aktif, sensitif sekali. Ketika goyangnya aktif, itu kita akan sangat mudah untuk mendeteksi bahwa ikan itu sudah makan atau hanya toel-toel saja, atau hanya nubruk nabrak itunya, senarnya. Oke. Antara makan ikan sama ditoel sama ikan, senarnya itu akan terlihat kalau ininya ringan, sangat ringan. Nah, jika ini berat, maka akan sulit untuk mendeteksinya. Oke. Nah, itu satu. Sekarang berapa panjang ideal untuk joran? Pertanyaannya ya. Itu kebanyakan orang nanyanya seperti itu. Ketika teman-teman punya joran panjangnya 125 cm, beratnya berapa? Pertanyaannya yang harus teman-teman jawab adalah, ada nggak yang lebih ringan dari itu? Ada nggak? Nah, itu pertanyaannya. Jangan nanya ke saya, tapi ke teman-teman jawab sendiri, ada nggak yang lebih ringan dari itu? Oke? Nah, ketika joran teman-teman 100 cm, kira-kira ada nggak yang lebih ringan dari itu? Oke? Nah, itu untuk menyesuaikan joran dengan karakter ikan makan tadi. Semakin ringan jorannya, maka semakin sensitif. Dan semakin sensitif, kemungkinan besar dapat ikannya semakin besar juga. Oke? Nah, terus punya saya panjangnya berapa? Yang fiber ini panjangnya 85 cm ujung sampai ujung. 85 cm. Kalau menurut saya ini sudah sangat pendek, karena lebih pendek dari ini saya kurang enak, kurang leluasa. Bisa yang lebih pendek dan lebih bagus karakter makan ikannya, tapi saya pasnya di sini. Kalau yang bahannya sutet, ini karbon, ini panjangnya 95 cm karena lebih ringan dari fiber. Yang ini sutet, yang ini fiber. Dan untuk ini, bahan ini saya sengaja yang ringan, bukan dari kayu, yaitu dari paralon, pipa PVC. Karena sengaja akan menyesuaikan yang paling ringan. Ini paling ringan, jadi lebih sensitif lagi. Oke. Nah, sekarang bagaimana joran lentut atau emplud? Sama teorinya seperti yang tadi saya terangkan, bahwa semakin ringan semakin bagus dan semakin sensitif. Jadi ketika kelenturan ini lebih lentur, maka dia berpeluang lebih besar mendapatkan ikan daripada yang lebih keras. Oke, yang lebih lentur ini kemungkinannya lebih besar. Ketika teman-teman punya saya sudah lentur, pertanyaannya, ada nggak yang lebih lentur dari itu? Nah, teman-teman sendiri yang jawab, jangan saya ya, karena teman-teman sendiri yang punya jorannya. Oke. Nah, bagaimana joran yang menggunakan TG kumbul kambangan? Sama penjelasannya seperti tadi, semakin kecil kambangan kumbul itu akan semakin sensitif. Semakin kecil semakin sensitif. Nah, ketika pertanyaannya sama, punya saya udah pas belum? Nah, pertanyaannya, ada yang nggak yang lebih kecil? Nah, itu yang lebih sensitif. Oke. Jadi intinya kita menerangkan kali ini adalah joran anti jong. Pilihan teman-teman sendiri mungkin lebih tahu untuk
untuk memilih joran seperti apa yang bagus. Kita tidak membedakan dari bentuk, dari bahan, dari bentuk. Saya tidak bisa membedakan yang anti jong, tapi intinya anti jong itu adalah yang paling ringan. Ingat ya, yang paling ringan. Oke. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Besok akan saya terangkan lagi video tentang triks yang lainnya, mungkin tentang rangkaian pancing, timah dan lain-lain. Pokoknya saksikan terus channel saya, oke? Terima kasih. Salam ngagenyol.